Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma akfina bihalalikan haramik wa ghnina bifadlik aman siwak. Qala Allah fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jutaan nikmat karunia, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat. Yang ini wajib kita syukuri, karena alasan ini pula lah Allah perjalanan kita pada malam yang penuh bahagia ini ditandai dengan turunnya hujan sebagai rahmat Allah. Allah masih berikan sisa umur yang mudah-mudahan senantiasa bermanfaat sampai dengan hari penutupan kita kelak. Mudah-mudahan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sang khotamun nabiyyin, penutup para nabi, yang sekaligus juga penutup risalah panjang ad-dinul haq, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Semoga kita menjadikan Islam ini betul-betul menjadi way of life atau petunjuk hidup, sehingga kita tidak memerlukan petunjuk yang lain yang seringkali itu menyesatkan, yang seringkali itu menyibukkan, sehingga kurang nikmatnya beribadah. Baru duduk sebentar selesai sholat, langsung yang terpikirkan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan Allah lunakkan urusan dunia kita, dan mudah-mudahan Allah juga mudahkan urusan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita bertemu kembali pada malam Selasa pekan terakhir di penghujung tahun ini. Dan qadarullah, di penghujung tahun Desember, bulan Masehinya, hujan turun cukup lebat dan juga cukup rutin, sehingga barangkali ini satu hal yang menjadi alasan terjadinya bencana. Bencana dulu mulai dari daerah kita sendiri, daerah Karangmoncol, kemudian bergeser Pandan Harum, kemudian Cilacap, tidak lama saudara kita di Sumatera terkena juga banjir dan tanah longsor. Apakah hanya hujan? Tentu tidak. Apa yang tadi saya bacakan, Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, Arum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Lah ini betul-betul kita ditampakkan secara jelas bagaimana gelondongan kayu besar-besar menghantam perumahan penduduk, banjir bandang yang luar biasa, ratusan rumah atau bahkan ribuan rumah hancur. Ini informasi terakhir ada 1.300-an yang meninggal, dan wallahualam, ini saya belum cross check kebenarannya lagi, ada 5.000-an yang hilang. Niku kathah sangat nggih. Maka hal itu menjadi keprihatinan kita tentu, dan mudah-mudahan kita terus bergerak dari Muhammadiyah menurunkan 1000-an lebih relawannya
Yang mudah-mudahan kita yang diberikan kesehatan, umur panjang, dan mudah-mudahan kita mampu menyisihkan rezekinya untuk saudara kita yang terdampak bencana. Jadi bencana ini banyak yang kemudian mengaitkan, bencana alam ini saking masifnya dari Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai di ujung sana Aceh, karena memang dampak rusaknya cukup luas, banyaknya kesamaan, ada banyak gelondongan juga, kayu-kayu, ini dikaitkan kepada bencana politik, karena memang keputusan-keputusan para elit inilah yang memperbolehkan penebangan hutan, pemanfaatan hutan itu, sehingga merugikan banyak masyarakat, warga di 3 provinsi itu. Kalau orang kecil kemungkinannya susah, karena mandat besar kita itu kita sudah serahkan kepada mereka, melalui pemilihan 5 tahun sekali, yang saya bersyukur, saya berbahagia ketika mendengar warga Musola Al-Ikhlas tidak mau disuap, kata seniku, Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dipertahankan. Pokoknya kalau mau milih ya sesuai dengan keahliannya saja, karena terlalu murah kalau hanya 50-100 ribu untuk 5 tahun ke depan lah, sedintene pinten, 50 ribu 5 tahun berarti setahun, nek 50 berarti setahunnya 100.000, sedintene pinten lah, maka terlalu murah lah kalau kita disuap hanya 50 ribuan. Sementara mereka yang merasa sudah keluar uang banyak pasti tidak akan diam, pasti penginnya nggih balekaken modal, kan ngaten nggih, dados sudah luar biasa. Maka secara iman kita bisa melihat bencana ini terjadi bima kasabat aidinas, dari tangan-tangan manusia. Paling tidak yang bisa kita lihat dari kebijakan yang zalim, kebijakan banyak yang zalim hari ini. Malah baru-baru ini yang di Maluku itu orang yang tidak mengizinkan adanya tambang malah justru sudah divonis bersalah. Dados kampunge piyambak niki misal badhe tambang nopo-nopo, yang itu tentu merugikan para petani dan warga setempat, hanya tidak memperbolehkan kok malah dados tersangka, divonis malah sudah bersalah, masuk penjara. Ini kan lucu, zalim sekali, luar biasa. Kemudian banyak juga hukum-hukum yang menabrak nilai ilahiyah, aturan Allah banyak yang dilanggar. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ada teman yang duduk di pemerintahan gitu, ngapunten sangat, memberikan satu gambaran kalau kota kita, kabupaten kita mau maju, maka harus ada yang rusak. Nek enggak rusak manusianya, ya rusak alamnya. Maka spontan saya mengatakan, lah kalau harus rusak manusia atau alamnya, ngapain maju? Maju juga maju kemana? Begitu. Apa enggak maju ke kehancuran, maju ke jurang kehancuran? Kan ngaten nggih. Lah ini yang sepertinya, logika ini yang sepertinya kok sekarang banyak digunakan oleh para pemimpin kita. Maka mudah-mudahan kita setiap hari menyelipkan doa, Allahumma aslih syababal muslimin, ya Allah perbaikilah anak-anak kami, generasi-generasi kami. Allahumma aslih qadatana wa biladana Indonesia, ya Allah perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah perbaikilah negeri kami Indonesia. Diselipkan teng donga nggih. Nek mboten Arabe nggih, sing penting bahasa Indonesiane yang kita paham. Perbaiki generasi kami, perbaiki pemimpin-pemimpin kami, dan biladana Indonesia, negeri kita Indonesia.
Nun sewu ini mohon diselipkan dalam doa kita setiap hari. Karena baik pemudanya, generasi-generasinya itu belum banyak yang hatinya itu terpaut ke masjid. Kemarin saya lihat di video udah banyak pemudanya, ini kosong lagi. Nah ini perlu istiqomah. Jadi memang nuwun sewu ngapunten, di salah satu musola dulu saya sampaikan, kadang kita mungkin yang salah, kadang kita mungkin yang salah. Mau ke masjid maksa-maksa ke anak, karena terpaksa kan nek wis tayang nolak kan nolak. Leres napa mboten ngeten-ngeten. Nek pas cilik dipaksa ta esih gelem, tapi saatnya nanti besar, saatnya dia bisa nolak, mereka akan nolak ke masjid. Jadi berangkatnya ke masjid saja atau musola saja sudah terpaksa, nggak ada yang indah. Awalnya saja sudah tidak indah misal. Lah sampun dumugi musola atau masjid diomei maning karena berlarian atau apa begitu yang kemudian membuat radi gaduh ngaten nggih. Jadi berangkatnya sudah enggak enak, di masjidnya juga enggak enak. Pokoknya enggak benar semua gitu. Disalah-salahkan terus dari awal sampai dengan akhirnya. Lah barangkali itu yang juga kita harus bermuhasabah. Kita harus mampu menghadirkan wa jalnal baita mathabatan linnas wa amna. Mesti aman, nyaman kata niku. Ketika kami lihatlah ketika kami membangun masjid itu, bait itu, mathabatan linnas, untuk berkumpulnya manusia, bukan lil muslimin saja tapi linnas, untuk semua manusia. Wa amna, dan aman, nyaman kata niku. Qadarullah tadi siang ada orang gila ke masjid, saya sedang sholat sunnah, ini kok pakai kaos apa yang terbuka gitu. Kemudian ndak pakai celana panjang, celananya pendek, jadi kami minta untuk beliau pakai sarung dan ndak mau wudu gitu. Jadi saya berhati-hati betul, ini apa ini kok ada orang seperti ini begitu. Maka saya minta untuk ya disarungi. Kalau mau wudu ya ambil air wudu kata seniku. Nek sekiranya terpaksanya ndak wudu ya sudah, yang penting pakai sarung kata seniku lah. Lah setelah diarahkan ternyata ndak mau, malah keluar. Lah ini pun saya berhati-hati sekali, bahkan kepada orang yang gila sekalipun ya kita harus baik. Maksudnya ya dengan orang gila saja harus baik, apalagi dengan anak kita. Lah ini juga mestinya kan lebih baik ngaten. Terkhusus ini renungan nggih penghujung akhir tahun, yang sepertinya kalau akhir tahun itu identik dengan nopo Bapak Ibu, bakar-bakar kata niku nggih. Bakar-bakar atau yang lain. Kami menghimbau, karena tahun ini 2025 kita terkena banyak sekali bencana, ya mari kita berempati lah. Kalau memang lo ini kan setahun sekali nggih leres, tahun baru nggih setahun sepindah. Kalau memang sekiranya memang bakar-bakar ayam, bakar-bakar nopo nggih niku, terus begadang semalaman itu memang menyenangkan, saya pikir kita pernah melakukan. Artinya wis tahulah nggih, mpun nate. Kalau boleh saya menasihati diri pribadi saya, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, kalau memang itu menyenangkan, mari naikkan levelnya ke menenangkan, bukan hanya menyenangkan. Karena kalau yang kita kejar menyenangkan, biasanya di ujung senang itu ya capek, kemudian bosen juga. Setelah senang biasanya berganti sedih.
Ning nek umpamane sudah dapat tenang, mudah-mudahan yasdadu imanan, menambah keimanan. Karena Allah berfirman, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'min liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ngaten nggih. Jadi mudah-mudahan kita naikkan levelnya dari menyenangkan ke level menenangkan. Karena hidup tidak lama. Hidup itu tidak lama. Sepertinya dulu juga kita bahas nggih. Sing jenenge sifate waktu itu mak ujug-ujug nggih. Ngertos-ngertos nyong 46 tahun, ngerti-ngerti pinten tahun? 7 tahun dan seterusnya. Kan niku mboten kraos nggih. Ngerti-ngerti bae wis tuwa kados niku. Maka betul-betul mari kita bermuhasabah di ujung tahun ini, mudah-mudahan bila mana kita terdapat banyak kesalahan Allah ampuni, dan mudah-mudahan Allah tidak timpakan kita beban yang terlalu berat yang tidak mampu kita tanggulangi nggih. Mudah-mudahan Losari menjadi qaryah thayyibah. Karena Allah berfirman, wa id aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha, yang artinya jika kami hendak membinasakan satu negeri. Qaryah itu di sini diterjemahkan satu negeri nggih. Qaryah niku nek bahasa kami dulu qaryah nggih desa, tapi di sini negeri, digambarkan satu negeri. Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalamnya lalu mereka berbuat fasik. Dados ingkang ditegur untuk memperbaiki diri kembali ke iman itu orang-orang yang bergaya hidup mewah dulu. Tapi mereka terus berbuat kefasikan atau kerusakan. Ndak mau dinasehati lah. Kinten-kinten ngaten nggih. 1000 hektar ora cukup, 70.000 hektar ora cukup, 1.000.000 hektar digunduli. Lah niki kan mengerikan sekali. Sehingga memang dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi telah tampak hari ini kerusakan itu nyata betul, datangnya itu dari tangan-tangan manusia. Niku nggih dereng cekap-cekap mawon. Lah cekape kapan kita tahu bersama. Cukupnya nanti kalau sudah selesai, sudah putus nafas baru selesai. Lah daripada kita terlalu capek yang begitu, lebih baik sekali lagi mari kita belajar kalau yang sekarang ini yang kita buru kesenangan, kita naikkan levelnya kepada ketenangan. Sehingga saatnya dipanggil mboten kaget, okay? Karena kan hidup ini kan seperti laibun walahun, okay? Permainan senda guru atau mataul ghurur gitu. Sia-sia sajalah kalau terlalu memburu yang seperti itu. Kata selare alit nek dolanan niku kan kon bali tetep sama, kita juga begitu. Mainlah sebentar di bumi, jangan lama-lama ya, nanti pulang kata niku, okay? Sama seperti nasihat Nabi, inna a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Sungguh umur umatku itu hanyalah sekitaran 60-70. Aqallahum yajuzu dzalik, sedikit saja yang lebih dari itu kata niku. Lah maka ini penting untuk kita ingat, okay? Umur kita enggak lama, hanya 60-70. Beda dengan generasinya bapak kita Adam, okay? Bapak kita Adam, kemudian Idris itu yang kalau tidak salah itu yang kita kenal berumur singkat. Singkatnya saja 350-an tahun. Nego. Nuh 1000 tahun. Okay? 1000 tahun. Jadi panjang-panjang kalau dulu lah nek generasinya umatnya Nabi Muhammad ma baina sitin ila sab'in, 60 sampai 70 saja. Lah sekarang kita berumur berapa? Kan artinya kita sedang terus mengurangi jatah. Maka mudah-mudahan kita sesuai apa yang dinasihatkan juga Imam Hasan Basri nggih. Imam Hasan Basri, inna anta ayam. Sungguh kalian itu susunan hari-hari saja. Kemudian kalau hari itu berlalu pula umur kita.
kan mboten balik malih nggih. Nek jatahe mudah-mudahan berumur panjang nggih. Harapan kita berumur panjang. Ya usianya panjang, amalnya juga panjang. Nah, itu karena Nabi juga bersabda demikian. Siapa yang paling baik? Mereka yang berumur panjang, amalnya juga banyak. Ngaten nggih. Lah ini mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semua. Marilah kita berempati, paling tidak berempati. Nek lagi bakar ayam melasi temen nang Sumatera lagi kepetengan karena listrik kan belum masuk, ini masih gelap. Bagaimana mungkin mereka akan merayakan tahun baru nggih mboten kober katose. Lah maka kita marilah berempati. Sekali lagi mari kita alihkan orientasi kita dari mengejar kesenangan menjadi mengejar ketenangan. Ngaten nggih. Ini prolognya. Nah, ini insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas manisnya iman. Nah, ini saya sudah tuliskan, mudah-mudahan semuanya dapat. Mboten genah nggih, terlalu kecil. Nggih, nyimak sareng-sareng nggih. Ini nanti bisa dibaca di rumah, mbok menawi tidak membawa sambung kacamata nggih, kaca mripat, nanti bisa dibaca di rumah. Kami buka dari hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ini. Iman itu ada 70 sekian cabang. Okay. Iman yang paling utama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Terus saya buka dengan hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Terus iman itu 70 cabang. Okay. Salah satunya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Misal wonten ri nopo pang-pang yang mengganggu lah, okay, itu disingkirkan, adalah perwujudan dari iman kita. Iman yang kuat memberikan efek luar biasa, hati menjadi tentram dan tenang karena yakin akan maha pengaturan Allah. Tetes nopo-nopo sampun dipun atur Allah. Jadi kita tidak usah terlalu sibuk, okay, tidak usah terlalu sibuk. Biasanya kesibukan mengeringkan hati. Karena biasanya orang sibuk mengejar keinginan, okay? Dan keinginan sifatnya keinginan, kalau sudah dapat hal berikutnya itu bosan. Lah, mudah-mudahan kita menyadari betul malam ini, okay? Biasanya orang sibuk karena keinginannya besar, okay? Maka sibuknya luar biasa, pokoknya target harus goal, harus selesai, sehingga hatinya kering. Sementara ketika keinginannya kita raih, kita dapat, tidak begitu lama juga bosan. Misal pengen HP lah, gampangannya mawon nggih. HP regane 20 juta. Karena HP yang bagus sekarang itu harganya sekitaran itu nggih, 16 sampai 25 juta. Kita kepengin banget biar kameranya bagus, jernih. Kita luar biasa kerja mati-matian demi HP. Setelah HP itu kita dapat, saya pikir 3-4 bulan juga bosen. Mangke onten malih ingkang langkung saya sibuk lagi, kita pengen lagi. Dan seterusnya enggak selesai. Maka mudah-mudahan dengan memelihara iman, menjaga iman, hati menjadi tenang dan tentram. Allah Maha mengatur. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Ngaten nggih. Kemudian membentuk pribadi yang kuat, berani membela kebenaran, mandiri dan terhindar dari penghambaan atau cinta yang berlebih kepada makhluk, serta mendorong perilaku baik seperti taat beribadah, terhindar dari maksiat, serta memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah, dengan sesama dan semesta.
Nah, ini buah manisnya iman, dados menghantarkan kita kepada mudah-mudahan khairun nas, nggih, sebaik-baik manusia. Lah ini efek utama iman, nggih, efek utama iman yang tadi saya bacakan dari atas. Itu satu, ketenangan, kesejahteraan jiwa. Hati menjadi lebih tenang, tentram dan nyaman karena keyakinan bahwa semua masalah pasti dari Allah dan Allah jualah yang memberikan jalan keluar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Boten ngeling-eling keinginan mawon nggih. Boten ngeling-eling kekurangan mawon. Nah, biasanya kalau mengingat-ingat kekurangan, keinginan, hati malah justru sebaliknya akan menjadi gundah, demenkoh, gitu ya. Maka dengan mengingat Allah, insya Allah hati kita akan lebih tenang. Allah maha mengatur, Allah juga maha tahu, Allah juga maha memberi rizki. Jadi segala kebaikan itu Allah itu mahanya. Nah, ini tafsir dari tadi yang saya bacakan, ini dari Quran surat Ar-Ra'd, ayat 28, tafsir kontemporer dan relevansinya ini saya ambilkan dari berbagai sumber. Yaitu satu, kesehatan mental atau healing spiritual di era digital yang penuh kecemasan dan kegalauan. Ayat ini menawarkan solusi psikologi Islami. Zikir adalah terapi alami untuk meredakan stres, kegelisahan dan keraguan, sejalan dengan konsep modern healing atau penyembuhan batin melalui pendekatan ilahiyah. Lah sekarang ini banyak anak-anak kita kalau jalan-jalan itu dibilangnya healing. Mau kemana? Mau healing. Lah itu biasanya malah memakan biaya mahal. Wong healingnya ke tempat wisata, kadang nginap di hotel dan seterusnya. Itu malah kemahalan lah healing seperti itu. Menurut saya healing terbaik menjaga iman ya ke masjid atau musola. Selanjutnya, zikir adalah kesadaran penuh, mindfulness. Zikir bukan hanya menggerakkan lisan, tapi kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Berhusnudzon di setiap langkah. Kesadaran ini menghilangkan kegelisahan dan memberikan ketenangan batin yang hakiki. Selanjutnya, menjaga jiwa, akal, dan agama, makosid syariahnya. Ya. Penerapan ayat ini termasuk dalam tujuan syariah atau makosidnya untuk menjaga jiwa, hifdzun nafs atau hifdzul akal, dan hifdzuddin, memperkuat pondasi keimanan. Kemudian pondasi amal soleh, ketenangan hati dari zikir mendorong seseorang untuk lebih bersemangat dalam ibadah, berbuat baik dan jihad di jalan Allah, mengubah kegelisahan menjadi energi positif. Kemudian ketentraman sejati. Ketenangan yang dimaksud adalah ketentraman yang kokoh, yang hilang saat jauh dari Allah, dan hanya kembali saat berzikir dan mendekatkan diri padanya bahkan di tengah masalah hidup seperti rezeki atau masa depan. Kinten-kinten ngaten, yang pertama membuat hati kita tenang ketika kita menjaga iman. Dalil yang kedua terkait dengan jiwa yang tenang dan kesejahteraan jiwa. Wa may yattaqilla yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadron. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, pun mlebet isa? Belum nggih. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Lah tafsir surat At-Tolak 2-3 ini, atau sering kita sebut dengan ayat 1000 dinar, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili
yang merujuk pada tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir itu kalau aslinya 16 jilid nggih. Kalau dalam terjemahan Indonesia kalau tidak salah 15 jilid. Lah di tafsir Al-Munir beliau menekankan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah dalam kurung melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari segala kesusahan dan memberinya rizki dari arah yang tidak terduga, baik rizki materi dalam kurung harta, ilmu, kepuasan hati, maupun non materi dengan tetap mensyaratkan adanya usaha dalam kurung ikhtiar serta menjamin kecukupan bagi yang tawakal karena Allah maha melaksanakan urusannya. Lah ini semakin mengukuhkan kita bahwasanya sudah tidak perlu galau, tidak perlu gelisah, gundah gulana. Wong Allah segala sesuatunya itu sudah diaturnya, Allah melaksanakan segala urusannya, melaksanakan urusan-urusannya Allah. Jadi kita tinggal melaksanakan yang menjadi urusan kita. Urusan kita apa? Ya diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Kemudian wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Kemarin sepertinya sudah kita bahas itu di ayat 30 Al-Baqarah Allah berfirman menciptakan kita untuk menjadi khalifah, walaupun kemudian diprotes, tapi protesnya ini bukan berkonotasi negatif, hanya untuk meyakinkan bahwasanya apa yang malaikat tidak ketahui itu pasti mengandung hikmah, karena di ayat selanjutnya juga malaikat menjawab Waqalu subhanaka la ilma lana, kami itu enggak punya ilmu apa-apa kecuali ilmu yang telah engkau beri dan engkau adalah maha mengetahui. Lanjutan ayatnya. Jadi manusia itu tugasnya untuk beribadah. Mari kita jalankan urusan ini. Mudah-mudahan sampai berakhir putusnya nafas kita ketika kita berpulang kepadanya. Kemudian efek positif menjaga iman, itu menjadi kekuatan dan keberanian, memberikan kekuatan jiwa menghadapi rintangan, keberanian moral untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dalam kurung mengajak kebaikan atau mencegah keburukan, dan tidak takut menghadapi kesulitan. Nah ini berdasarkan dalil alladzina qala lahumun nas inan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya yaitu orang-orang yang menaati Rasul Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Lah ayat ini sepertinya relevan dengan kondisi sekarang, karena banyak orang hari ini merasakan ketakutan, merasa nggih nek pun wedi biasanya khawatir nggih. Nah, biasanya kita seringkali ditakut-takuti. Siapa yang mulai walau alam. Kadang kita untuk mendisiplinkan anak juga sok ngancem nggih, nakut-nakuti. Aja merana ana setan misal. Banyak sekali lah kita ditakut-takuti. Nek ora sekolah apa begitu. Kita suka ngancam sehingga anak-anak kita penuh ketakutan, atau diri kita juga orang yang selalu ketakutan. Padahal yang namanya takwa hanya takut kepada Allah. Tidak takut kepada siapapun, termasuk nun sewu yang sering saya suka buat guyonan itu, tidak pun takut sama bos kita, karena Sang Maha Rozak yang memberi rezeki tetap Allah. Jadi hubungan kita dengan bos kita, hubungan kita dengan sistem atau tata cara kerja kita itu bukan berlandaskan takut, tapi lebih kepada profesional. Misal nek kula dados guru, ketika memang diwajibkan masuk 6:30, saya tidak akan mau nyuri-nyuri waktu,
nggih 6:30 itulah saya harus datang misal. Bukan karena takut kepada kepala sekolah, tapi karena ini amanah. Ngaten nggih. Jadi bukan takut karena mbok ini mbok itu. Kalau takut ya takutnya sama Allah, bukan sama bos, bukan sama kepala sekolah dan seterusnya. Lah kita ini seringkali jingkutan niku. Misal tangannya kawan, aduh kena PHK. Nek kena PHK orang duwe duit, nek orang duwe duit orang tayang mangan. Udah takut terus yang kita niku nggih. Lah maka di ayat ini saya kok menggambarkan hal yang seperti itu. Ketika orang kafir itu nakut-nakuti muslimin, justru muslimin malah tambah beriman. Kalau harus mati ya insya Allah syahid. Kalau Allah masih berikan panjang umur ya insya Allah pahala untuk perang tadi itu besar. Dados mboten nonton rugine dados orang beriman niku. Maka mudah-mudahan sekali lagi ini upaya kita menjaga keimanan di sisa usia, di sisa umur kita. Mudah-mudahan kita udahlah jangan buang-buang energi, waktu kita untuk sebuah kesia-siaan, takut mbok ini, mbok itu, enggak usah. Nggih. Berserah saja sama Allah. Yang penting kita selesaikan urusan kita. Allah Maha menyelesaikan urusannya. Begitulah, tenang dados nggih. Lah ini saya ambilkan tafsir dari Ali Imran di atas yang tadi saya bacakan. Ali Imran ayat 173. Saya ambilkan dari tafsir Al-Madinah Munawwaroh, itu di dalam pengawasan Profesor Dr. Imad Zuhair Hafid, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Madinah. Lah ini saya ambilkan dari tafsir Al-Madinah Munawwaroh. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mereka yang ketika ditakut-takuti bahwa Quraisy telah menyiapkan pasukan yang besar untuk memerangi kalian, mereka bertambah keteguhan dan keimanannya kepada janji Allah bagi mereka dan menunaikan kewajiban mereka, kemudian berkata, Allah akan mencukupkan dan menjaga kami, Dia adalah sebaik-baik penolong bagi para kekasihnya. Lah niki yang juga di surat Nuh Allah berfirman yang artinya sungguh inna ala auliya Allah la khaufun walahum yahzanun. Jadi sungguh orang-orang yang hamba-hamba yang sudah mulai dicintai Allah tidaklah ada ketakutan dan kesedihan. Oke, mudah-mudahan kita sudah dapat ciri-cirinya. La khaufun walahum yahzanun. Mudah-mudahan Allah angkat ini ketakutan pada diri kita, kekhawatiran pada diri kita, dan juga kesedihan-kesedihan kita. Kemudian dalil kedua, bagaimana kita menjaga iman kita kuat, kita akan memiliki kekuatan dan keberanian. Dalil kedua, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihimad-khulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah dan Allah telah memberi nikmat atas keduanya, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar orang-orang yang beriman. Saya ambilkan tafsir dari surat ini atau Al-Maidah ayat 23 dari tafsir yang sama Al-Madinah Al-Munawwaroh. Saya bacakan, namun akan tetap ada orang-orang yang akan membela kebenaran meskipun mereka hanya sedikit, dan inilah dua lelaki pilihan yang soleh. Mereka berdiri dengan gagah membela kebenaran sehingga Allah catat mereka di dalam kitabnya yang paling agung dan mulia. Itulah kejantanan dan keberanian yang akan tampak pada peristiwa-peristiwa yang besar yang senantiasa diiringi rasa takut kepada Allah, karena barang siapa yang takut kepada Allah niscaya dia tidak akan takut kepada selainnya, dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah niscaya dia akan takut segalanya. Nah ini penting ya, takut kepada Allah insya Allah akan menyingkirkan ketakutan-ketakutan kita kepada hal yang lain.
takut nek mboten gadah arto mboten saged maem nih. Lah niku udah insyaallah beres selesai. Okay. Oleh sebab itu, mereka berani menyampaikan nasihat yang agung. Hendaklah kalian segera memasuki Baitul Maqdis dengan usaha yang sungguh-sungguh dan taatilah Tuhan kalian. Ikutilah Nabi kalian dan seranglah benteng-benteng musuh kalian itu. Niscaya kalian akan meraih kemenangan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh dan bertakwalah kepada Allah jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Karena tawakal merupakan sifat orang beriman dan tingkat tawakal tergantung tingkat keimanan. Oke, maka terus kita setiap hari berikhtiar memperbaiki keimanan kita. Dalil yang ketiga saya ambilkan dari Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rusulah tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ini kalau kita imannya kuat pada level yang kuat, insya Allah kita tidak akan pernah takut walaupun harus mengorbankan jiwa dan raga. Pun boten nonton regine lah untuk membela agama Allah. Kalau hanya jasad capek sedikit, gampang. Ngaten nggih, atau hanya sekian miliar, murah kata sini kok. Kalau urusannya sudah agama Allah. Namun kita hari ini sepertinya sebaliknya yang terjadi. Hujan dikit menjadi alasan dan seterusnya. Kita itu orang yang betul-betul sudah berkebalikan dengan Al-Hujurat. Agamanya Allah luar biasa perhitungannya. Untuk agama Allah jangankan capek metu sedela ngarah sholat bareng jamaah males lah ini. Masya Allah lah, mudah-mudahan ini betul-betul momentum ujung tahun untuk kita bermuhasabah. Ini untuk terkait efek iman yang kuat perihal kekuatan dan keberanian saya lampirkan 3 dalil. Nah ini tafsirnya untuk Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah yang membenarkan Allah dan Rasulnya, melaksanakan syariatnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam iman mereka, mengorbankan harta dan jiwa mereka dalam jihad di jalan Allah, ketaatan dan dalam kurung usaha meraih keridhoannya. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Nah ini saya ambilkan dari tafsir Al-Muyassar Kementerian Saudi Arabia. Terus tafsirnya kula acak tidak hanya satu tafsir. Ada Al-Munir, Al-Muyassar, Madinah Munawwaroh, ada juga tafsir yang kontemporer yang tadi saya sertakan di depan. Selanjutnya, iman yang kuat akan mempengaruhi perubahan perilaku dan akhlak, mendorong seseorang untuk taat kepada Allah, perintah Allah, menjaga maksiat, berakhlak mulia, jujur, tidak menipu, dan mencintai karena Allah. Dalil yang pertama, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Nah ini dari hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, atau dalam redaksi yang lain innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Biasanya yang masyhur kita dengar, kita tahu makarimal akhlak. Kalau dari Ahmad dan Baihaqi tadi sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Nah ini yang dari hadis Ahmad dan Baihaqi. Kemudian yang ini sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ngaten nggih. Jadi bedanya di makarima dan sholihal akhlak. Dalil yang kedua saya ambilkan dari Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi nggih. Inna min ahabbakum ilayya wa qarabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanikum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Akhlak mulia bukan hanya mendatangkan pahala, tapi juga kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Dados mboten mung mendatangkan pahala, yang sekaligus juga mendekatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqon. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lah ini satu nasihat sebetulnya untuk kita mari bermuhasabah. Kadang kita mengejar kesolehan pribadi kita. Ketika kita ngejar kesolehan pribadi, kok ya biasanya ngelihat yang lain malah banyak celahnya gitu. Lah ini kan juga nggak pas. Karena semestinya efek iman memperbaiki akhlak. Sudah terdengar azan? Saya lanjut sekedik malih nyukupkan ini. Nah, ini kesempurnaan iman seorang muslim tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah, tetapi dari kemuliaan akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara iman dan akhlak sebagai hal yang tak terpisahkan. Kesempurnaan iman sama dengan kesempurnaan akhlak. Dadosna imannya makin bagus, akhlaknya juga makin bagus, makin baik. Semakin baik budi pekerti seorang terhadap sesama manusia, semakin utuh pula keimanannya di sisi Allah. Maka kita tidak boleh merasa paling ngalim sendiri. Yang selanjutnya, akhlak mulia adalah cermin keimanan. Islam tidak hanya mengajarkan ritual, tapi menjadikan akhlak sebagai buah dari keimanan yang benar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk Isya. Kita tutup. Mohon maaf segala kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.